Perkenalkan, nama saya Gusti Agus Sumbaldi Putra dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan kelompok KKN 79. Selamat datang di video kami, selamat menyaksikan. Adapun materi yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyaksikan. Baik, selamat datang di materi pertama, yaitu materi yang berjudul Pola hidup guna meningkatkan imunitas. Kenapa pola hidup bisa meningkatkan imunitas? Karena jika pola hidup kita sudah baik, sudah bagus, maka imunitas itu sendiri akan meningkat seiring dengan perkembangan pola hidup kita. Jika semakin bagus, maka imunitasnya akan semakin bagus dan imunitas itu akan membuat kita semakin kebal dengan segala macam penyakit. Adapun untuk materi kali ini kita memiliki 4 topik utama, yaitu pertama, menjaga nutrisi, ada kesalahan sedikit. Yang kedua adalah menjaga istirahat. Yang ketiga, tetap beraktivitas. Dan yang keempat adalah air putih dan komponen pelengkap. Yang pertama adalah menjaga nutrisi. Sambil membahas nutrisi itu sendiri, marilah kita membicarakan tentang makanan, karena nutrisi sangat erat hubungannya dengan makanan atau budaya konsumsi bahan pangan oleh manusia. Nah, dalam makanan manusia pasti ada yang namanya waktu untuk makan. Biasanya, waktu untuk makan kita dibagi menjadi 3, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, itu merupakan 3 waktu makan yang ideal. Namun, biasanya kadang yang pertama ini untuk sarapan pagi. Ya, memang waktu makan terkadang tidak bisa kita lewatkan. Namun ada juga orang yang tidak bisa sarapan dalam waktu yang tepat. Nah, untuk sarapan ini dimulai dari pukul 7 pagi sampai 10 idealnya. Untuk sarapan ini kita tidak boleh sepelekan juga karena sarapan ini merupakan penyokong energi dan membantu untuk mengendalikan gula darah. Untuk sarapan ini, menunya bisa karbohidrat kompleks seperti nasi, oatmeal, sereal, buah, dan sayur. Serat tinggi seperti gandum, protein berupa biji-bijian, susu, yogurt, dan telur, dan lemak baik dari kacang-kacangan. Untuk hal ini bisa didapatkan dari alpukat. Lalu yang kedua adalah makan siang. Untuk makan siang, gunanya adalah untuk memulihkan energi yang terbuang setelah bekerja sampai setengah hari. Ini adalah latar makan siang antara makan sarapan pagi dan makan malam. Untuk makan siang ini, masyarakat juga biasanya porsinya biasa saja, bahkan cenderung sedikit karena fungsinya sendiri untuk menopang kembali energi yang sudah terbuang setelah bekerja setengah hari. Lalu yang ketiga, makan malam. Untuk makan malam ini, gunanya untuk memberikan kembali asupan energi yang biasanya terbuang setelah beraktivitas pada paruh kedua hari. Untuk durasi makan malam ini, harus 10 jam atau lebih sebelum waktu sarapan untuk kita. Sehingga, untuk makan malam ini, kita harus bisa menjaga glukosa yang akan digunakan sebagai bahan bakar selama waktu tidur. Untuk makan malam ini, tidak boleh dilewatkan sampai larut malam, karena kita cenderung akan lebih lapar lagi dan mengambil porsi makan yang lebih, sehingga bisa saja menyebabkan kenaikan berat badan akibat makan malam pada larut malam itu sendiri. Lalu, untuk pola makan yang baik, menurut ahli gizi, ada beberapa poin, yaitu yang pertama, menambah asupan protein yang bermanfaat untuk pembentukan otot, kulit, hormon, dan sel jaringan pada tubuh. Untuk protein ini bisa didapat dari telur, daging tanpa lemak, oatmeal, susu, brokoli, ikan, dan udang. Konsumsi lemak yang baik bisa meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Untuk ini bisa didapatkan dari buah alpukat, kacang almond dan mede, selai kacang, salmon, tahu, dan kacang kedelai. Yang ketiga adalah konsumsi karbohidrat kompleks guna sumber energi untuk tubuh yang bisa didapatkan dari nasi, pasta, roti, dan kacang polong. Yang keempat, jika mampu, mari kita menambahkan yogurt guna menyehatkan pencernaan dan untuk juga melancarkan pencernaan. Yang kelima, jangan lupa serat untuk memelihara sistem pencernaan yang bisa didapatkan dari pir, apel, pisang, sereal, dan ubi manis. Yang keenam,
Kurangi makan daging olahan seperti sosis dan daging olahan lainnya yang cenderung didapatkan dari restoran cepat saji. Ya, dan ini juga makanan cepat saji karena ini kurang bagus bagi pola makan. Dan yang terakhir adalah perhatikan porsi nasi pada saat makan. Karena biasanya bagi sebagian orang nasi akan lebih banyak dan lauk akan menjadi sampingannya. Maka sehingga lauk itu menjadi makanan sampingan dari nasi. Memang karbohidrat diperlukan, tapi mari perhatikan porsinya. Karena karbohidrat yang terlalu banyak tidak diubah semua menjadi energi, melainkan sisa karbohidrat tersebut akan berubah menjadi lemak yang menumpuk pada perut, sehingga itulah yang menyebabkan perut menjadi buncit. Lalu yang kedua adalah menjaga istirahat. Tidur adalah kegiatan yang penting. Namun seiring berjalannya waktu, terkadang waktu tidur menjadi terbengkalai. Keasikan bekerja terkadang membuat kita lupa akan tidur, sedangkan apabila kita tidak beraktivitas intens, kita akan lebih sering tidur, sehingga melebihi waktu tidur yang sepantasnya. Tidur membuat tubuh kita menjadi rileks karena kita telah memberikan istirahat bagi otot-otot yang kelelahan akibat menjalani aktivitas sehari-hari. Tidur juga memiliki hubungan dengan emosi, karena orang yang kurang tidur cenderung akan menimbulkan emosi negatif seperti cepat marah. Nah, untuk waktu tidur yang ideal pada malam hari adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari slide berikut ini. Lalu, untuk tidur siang bagaimana? Nah, untuk tidur siang, idealnya tidur siang hanya boleh dilakukan selama 30 menit. Ketika melebihi waktu tersebut, kita akan menuju fase tidur dalam ketika lebih dari 30 menit. Sehingga nantinya ketika kita tidur lebih dari 30 menit pada saat waktu tidur siang, itu bisa menyebabkan kita akan menjadi lemas saat bangun dari tidur siang. Untuk poin ketiga adalah tetap beraktivitas. Aktivitas fisik, apalagi selama pandemi ini, sangatlah penting. Aktivitas yang rutin bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bisa mengurangi potensi peradangan pada tubuh. Aktivitas fisik yang rutin juga bisa mengendalikan penyakit seperti jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Aktivitas fisik ini selayaknya olahraga. Aktivitas fisik ini juga mampu bisa mengontrol berat badan sehingga mampu mencegah kelebihan berat badan dan gejala obesitas. Selain itu, dengan beraktivitas fisik, kita bisa mencegah dan mengatasi gejala jasmani seperti kecemasan dan depresi karena bisa kita gunakan sebagai aktivitas ketika waktu senggang tiba. Adapun aktivitas yang biasa dilakukan adalah olahraga yang mungkin lagi tren saat ini adalah olahraga bersepeda. Dan juga hobi selain olahraga yang saat ini ditekuni oleh masyarakat, yaitu berkebun. Lalu, untuk poin yang keempat adalah air putih dan komponen pelengkap. Komponen pelengkap ini apa? Yaitu budaya berjemur. Jadi yang pertama kita bahas air putih dulu. Air putih bisa dikatakan sebagai minuman yang paling netral sejuta umat. Adapun air putih bermanfaat untuk mencegah dehidrasi yang menyebabkan gangguan pada fungsi pencernaan, sirkulasi, ginjal, dan pertahanan suhu tubuh. Asupan untuk air putih yang ideal umumnya bagi dewasa adalah 2 liter tiap harinya. Selain itu, ada satu hal lagi selain air putih yang tidak kalah penting, yaitu kebiasaan untuk berjemur. Untuk berjemur ini, sinar matahari menghasilkan sinar UV yang menyentuh kulit. Jadi sebagai informasi, sinar UV ini adalah sinar ultraviolet. Lalu sinar UV ini menyentuh kulit, lalu kemudian dikonversi menjadi vitamin D. Vitamin D dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi metabolisme kalsium, imunitas tubuh, serta mentransmisi kerja otot dengan saraf. Oleh karena itu, marilah kita ini dianjurkan untuk berjemur selama 15 menit saja ya, pada waktu yang tepat, yaitu sebelum pukul 10 ketika matahari masih sangat, ya cahayanya kita bisa bilang bagus. Setidaknya 2 hingga 3 kali seminggu. Jadi, jangan lupa untuk berjemur. Baik, sekian video dari kami. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan.
Stay safe and healthy. Thank you.